Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa sih makhluk mitologi itu? Definisi dari mitologi sendiri adalah kumpulan cerita, legenda, mitos, dan keyakinan yang berasal dari suatu kelompok atau budaya tertentu yang menceritakan tentang asal-usul dunia, dewa-dewi, makhluk gaib, pahlawan, dan peristiwa penting dalam bentuk narasi yang seringkali bersifat simbolis atau alegoris. Mitologi merupakan bagian integral dari kebudayaan dan mempengaruhi pandangan dunia, nilai-nilai, serta sistem kepercayaan masyarakat yang mengalaminya. Mitologi dapat ditemukan di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Setiap kelompok budaya memiliki mitos dan legenda mereka sendiri yang menjadi cerminan dari identitas dan kepercayaan mereka. Beberapa mitologi yang terkenal termasuk mitologi Yunani, Romawi, Mesir kuno, Norse, Hindu, dan banyak lagi. Di dalam Al-Quran ada beberapa makhluk mitologi. Makhluk-makhluk ini pernah muncul di masa lalu atau akan muncul di masa yang akan datang. Dalam pandangan kebanyakan ilmuwan modern, termasuk ilmuwan muslim, mereka umumnya mengakui bahwa peristiwa dan kisah yang terdapat dalam Al-Quran tidak bisa atau tidak perlu diuji dengan metode ilmiah konvensional. Hal ini karena ajaran agama, termasuk kisah-kisah yang terdapat dalam kitab suci, berada dalam wilayah keyakinan dan spiritualitas, sedangkan ilmu pengetahuan berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang dunia fisik. Berikut makhluk-makhluk yang dianggap sebagai mitologi yang tertulis dalam Al-Quran. Namun sebelumnya, silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Mari Bercerita. Burung ababil. Burung ababil bukanlah spesies burung yang ada di bumi. Entah seperti apa wujudnya, namun beberapa pendapat ada yang menyebutkan burung ini seperti burung walet, berukuran kecil dan memiliki warna yang beragam, di antaranya hitam, putih, dan hijau. Burung ini didatangkan dari arah laut dan diciptakan khusus untuk melindungi Mekah dan Ka'bah dari serangan pasukan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Allah berfirman dalam surat Al-Fil ayat ketiga, dan Dia, Allah, mengirimkan mereka burung yang berbondong-bondong. Jumlah burung ababil sangatlah banyak sehingga bila dari jauh terlihat seperti kepulan asap saja. Burung ini juga diciptakan memiliki fisik yang kuat, di mana dia bisa membawa batu-batu dari neraka dalam cengkeraman dan paruhnya. Sesaat sebelum pasukan gajah mendekati Mekah, burung itu menjatuhkan batu-batu yang mereka bawa di atas pasukan bergajah hingga mereka mati seperti daun kering yang dimakan ulat. Sampai hari ini, para ilmuwan belum menemukan spesies burung ababil. Begitu juga dengan batu-batu yang dilemparkannya. Batu-batu tersebut lenyap setelah peristiwa itu dan tidak dapat diteliti. Sehingga para ilmuwan sangat penasaran bagaimana batu neraka itu menghancurkan pasukan gajah, tapi tidak menghancurkan permukaan bumi. Sungguh ini benar-benar mukjizat dari Allah untuk melindungi Mekah dan Ka'bah yang hanya bisa diyakini tanpa harus dibuktikan. 2. Buraq. Buraq adalah kendaraan yang ditunggangi Nabi Muhammad saat melakukan perjalanan langit yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Menurut bukti-bukti riwayat hadis, buraq merupakan sejenis hewan berwarna putih yang memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada beagle atau kuda. Hadis riwayat lain dari Thalabi juga menjelaskan karakteristik buraq yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, dia, buraq, memiliki pipi seperti pipi manusia, tubuhnya seperti tubuh kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, kuku serta ekornya seperti kuku dan ekor sapi betina, dan dadanya seperti sebongkah batu mulia berwarna merah. Kecepatan hewan ini bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dikabarkan, langkah buraq saja sejauh mata memandang dalam makna denotatif. Artinya, buraq menjejakkan kaki pada setiap titik terjauh yang dilihatnya. Abu Ya'la dan Al-Bazar yang menarasikan riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, bila buraq menaiki bukit, maka kedua kaki belakangnya terangkat. Sebaliknya, kedua kaki depannya yang terangkat bila buraq menuruni sebuah bukit. Meski demikian, masih perlu dilakukan kajian mendalam mengenai hewan tunggangan yang memiliki sayap ini. Sebab, kecepatan bergeraknya yang dianggap melebihi kecepatan cahaya dan kilat merupakan bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukti kemuliaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai informasi, ada situs batu yang diyakini sejumlah muslim sebagai tempat berpijaknya kaki Rasulullah SAW saat menaiki buraq. Situs tersebut bernama Al-Sakhra atau batu tambatan buraq. Situs batu itu berdasarkan keterangan dari situs-situs dalam Al-Quran karya Syahruddin Al-Fikri terletak di dalam Masjid Kubah Batu atau Kubatus Sakhra
sebagai salah satu masjid yang ada di Palestina dan dipercaya sebagai titik berangkatnya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Dabatul Ard. Dabatul Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang atau hewan buas monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman atau hari kiamat. Binatang melata ini akan keluar dari kota Mekah dekat Gunung Sofa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa. Warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persandiannya berjarak 12 ukuran garis lurus. Ia memiliki misi dan tujuan ketika ia muncul, di antaranya adalah akan berbicara kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ia akan membuat tanda di wajah orang mukmin menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Dikatakan, ia tidak menakutkan manusia dan ia akan menjerit di kawasan Makom Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya, kemudian ia menghadap ke timur dan memekik, kemudian menghadap ke barat dan memekik. Suaranya melampaui segala penjuru yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suara-suaranya. Dalam keadaan yang sama, orang mukmin sudah mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabatul Ard, binatang Allah, dan mereka tetap di tempat mereka dan tidak mengalami ketakutan apapun. 4. Burung Anko. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anko pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Dikisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Akhirnya, meskipun binatang ini mengambil peran yang menyenangkan, dan ketika ia mulai sembarangan menangkap mangsa, burung tersebut mulai beralih memangsa manusia, khususnya anak-anak. Ketika hal itu sering terjadi, penduduk Ras melaporkan hal ini kepada Nabi Hanzalah. Hanzalah pun memohon doa kepada Allah agar memusnahkan burung besar itu. Allah pun ternyata mengabulkan permintaannya. Akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah semua keturunannya. Hal inilah yang menurut legenda Arab mengapa Anko akhirnya menjadi punah. Makhluk ini juga memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan kisah Punix yang mati terbakar. Bedanya adalah Punix kemudian dikisahkan lahir kembali setelah kematiannya melalui api. Sejarawan modern telah juga mencatat banyak kesamaan antara Anko dan apa yang dianggap sebagai burung paling terkenal yang pernah menguasai langit Arab, binatang berbulu raksasa yang dikenal sebagai Roh. 5. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Pada zaman dahulu, Ya'juj dan Ma'juj sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka membuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain. Zulkarnain kemudian menggiring atau mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan berhasil dijebol oleh mereka. Kemudian mereka keluar dan membuat onar dunia, sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih dan umatnya.
Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke Gunung At-Tur." Pada akhirnya mereka tewas setelah Nabi Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Teman-teman, itulah makhluk-makhluk mitologi yang ada dalam Islam. Seluruhnya tidak dapat diteliti oleh para ilmuwan. Ini dikarenakan keberadaan mereka yang sudah punah, atau belum terjadi, atau Allah hanya menghadirkannya di suatu momen saja. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.